mudahnya penggunaan kelas terkait dengan penggunaan kelas pintar. Oke, sebelumnya Bapak dan Ibu nih sudah tahu belum sih apa itu kelas pintar? Belum ya? Belum. Oke. Oke, jadi kelas pintar itu solusi belajar online di mana mengintegrasikan seluruh elemen di sekolah. Nanti baik itu guru, orang tua ataupun murid. Nah, jadi nanti guru, orang tua dan murid ini bisa saling terhubung satu sama lain. Jadi fungsinya guru nanti lebih fokus kepada kualitas belajar mengajarnya. Karena materinya sudah kita siapkan dalam bentuk PowerPoint, dilengkapi dengan suara dan animasi, dan jadi hanya sebagai sebatas media tambahan lagi nanti untuk meningkatkan minat belajar dari para siswanya atau para muridnya. Nah, kemudian peran murid ini juga bisa belajar di sekolah dengan gurunya atau bisa belajar sendiri nanti di rumah. Karena nanti metode pintar dari kelas pintar itu bukan hanya belajar, tapi ada games, ada praktis, dan juga ada video-video animasi yang bisa dilihat oleh murid. Seperti itu. Nah, kemudian fungsi orang tua dapat melakukan pengawasan terhadap progres anaknya di kelas pintar atau pada saat kegiatan belajar mengajar di sekolah. Nah, nanti orang tua bisa melihat kembali nih apa saja itu progres belajar dari anaknya, kemudian nilainya dan lain sebagainya itu bisa dilihat secara langsung melalui aplikasi kelas pintar. Kurang lebih seperti itu. Saya coba tampilkan share screen gimana sih nanti cara anak belajarnya menggunakan kelas pintar. Oke, jadi pertama-tama saya informasikan dulu. Untuk login, nanti untuk muridnya itu bisa download aplikasi Bapak dan Ibu di Google Play Store ataupun di App Store. Kalau menggunakan Android, menggunakan Google Play Store, nanti tulis aja kelas pintar, nanti download aplikasinya. Kalau di App Store sama juga tulis kelas pintar nanti akan muncul di di iPhone-nya untuk aplikasinya kelas pintar. Nanti tinggal login aja menggunakan akun masing-masing. Nah, akunnya nanti sudah diberikan oleh gurunya. Jadi nanti Ibu dan Bapak tidak perlu daftar lagi. Jadi nanti untuk konfirmasi login akunnya itu akan diberikan oleh gurunya masing-masing. Dan setiap akun murid yang didaftarkan itu sudah dilengkapi dengan akun orang tua. Jadi nanti kalau misalkan Ibu atau Bapak ingin melakukan pengawasan terhadap anaknya, bisa menggunakan akun orang tua tersebut. Tinggal login aja menggunakan informasi login yang sudah diberikan. Nanti tinggal melakukan pengawasan terhadap anaknya. Nanti akan saya share screen gimana sih cara lihat pengawasannya seperti itu. Oke, pertama kita login dulu nih di kelas pintar. Jadi untuk murid nanti bisa pakai aplikasi atau menggunakan laptop, menggunakan web browser Google Chrome. Di sini saya ambil contoh menggunakan web browser Google Chrome. Jadi nanti kelas pintarnya bisa dibuka melalui aplikasi atau web browser. Sekarang saya coba presentasikan dengan menggunakan web browser. Nah, nanti begitu sudah dibuka web browsernya, nanti tulis aja alamat websitenya Bapak dan Ibu kelaspintar.id. Nanti kalau sudah dibuka tampilannya seperti ini, kita cukup masuk aja, klik masuk di sebelah kanan atas. Nanti masukkan email dan password yang sudah diberikan oleh gurunya masing-masing. Misalkan passwordnya ini saya login menggunakan akun pribadi. Saya coba masuk, masukkan emailnya dan juga passwordnya. Nanti kalau sudah klik masuk. Nah, kemudian nanti cara belajarnya nanti anak-anak atau nanti anak-anak bisa masuk di sini di menu mata pelajaran sebelah kiri, diklik aja. Nanti tinggal dipilih mata pelajarannya, mau belajar apa hari ini. Misalkan mau belajar tematik satu, tinggal diklik. Nanti pilih lagi subtemanya, misalkan subtema satu. Oke. Nah, di sini nanti akan muncul nih Bapak Ibu guru metode pintar, mohon maaf Bapak dan Ibu, metode pintar dari kelas pintar. Jadi di sini ada learn, practice, dan tes. Di learn-nya itu kita fokus belajar. Nanti materinya sudah dilengkapi dengan animasi, gambar, dan juga suara. Sehingga meningkatkan minat murid dalam belajar nanti. Coba kita buka untuk materinya seperti apa. Tematik 1. Indahnya kebersamaan. Nah, jadi ini materinya dilengkapi dengan gambar dan Tema juga indahnya suara. kebersamaan terdiri dari 3 subtema, yaitu keberagaman budaya bangsaku, kebersamaan dalam keberagaman, dan bersyukur atas keberagaman. Subtema 1. Keberagaman budaya bangsaku. Pernahkah kamu menonton perayaan atau festival budaya seperti tarian, pawai budaya, upacara Ini yang adat? saya buka kelas 4 ya, Bapak dan Indonesia Ibu. memiliki lebih dari 1.000 suku bangsa. Suku Jawa merupakan kelompok suku terbesar di Indonesia. Sepanjang tahun, festival budaya rutin diadakan di berbagai daerah di Indonesia.
Ondel-ondel adalah boneka raksasa yang terbuat dari anyaman bambu. Boneka tersebut dihiasi dengan pakaian dan pernak-pernik aksesoris yang membuatnya terlihat seperti manusia. Dalam pertunjukannya, boneka ini digerakkan oleh seseorang yang masuk ke bagian tubuh boneka. Selama pertunjukan berlangsung, musik khas Betawi akan dimainkan sebagai musik pengiring. Pertunjukan ondel-ondel umumnya diadakan dalam rangka pesta rakyat, seperti pesta panen, penyambutan tamu, pernikahan, dan perayaan resmi lainnya. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu. Nanti isi materinya yang akan diberikan. Jadi kita sudah sesuai dengan kurikulum 2013 yang ada di Indonesia. Nah, terus materinya juga sudah kita lengkapi nih Bapak Ibu dengan animasi, dengan suara, dan juga dengan gambar. Jadi nanti anak-anak nggak lagi cuman mikir cuma baca tulisan aja, tapi sudah bisa melihat gimana sih gambarannya untuk ondel-ondel, kemudian tadi bisa kita lihat untuk tarian-tarian dan lain sebagainya. Nah, ini di menu Learn ini, jadi nanti murid ini fokus untuk belajar, baik di jam sekolah dengan guru-gurunya, atau nanti di luar jam sekolah. Bisa belajar sendiri karena bisa diakses kapanpun dan dimanapun dengan device aplikasi menggunakan Android ataupun menggunakan laptop web browser. Jadi itu fleksibel Bapak dan Ibu. Nanti kalau misalkan anaknya mau belajar lagi di rumah itu bisa. Jadi karena animasinya ada, gambarnya ada, materinya juga sudah ada. Jadi tidak perlu lagi buka buku. Nah, kemudian untuk praktisnya, kalau misalkan nanti muridnya nih sudah berlatih nih, anak-anaknya sudah belajar di menu Learn. Nah, kalau mau berlatih dan bermain games, itu bisa di menu Play Hub. Di menu Play Hub ini nanti ada bagian-bagian yang mau main games apa nih, misalkan memory maze, true false, drag and drop, bubbles, atau main game. Contoh kita main game bubbles deh. Diklik aja. Nanti akan muncul kayak gini, Bapak dan Ibu. Akan ada soal di atas sini, cara memainkan alat musik saluang adalah kemudian muncul pilihan gandanya kayak bubbles gitu, terbang. Cara menjawabnya adalah kita tinggal diklik aja, misalkan kayak gini. Nah, kalau jawabannya salah, nanti dia akan muncul ikon cemberut. Tapi kalau jawabannya benar, sebentar saya jawab dulu. Misalkan cara memainkan alat saluang adalah dipetik misalkan. Nah, kalau misalkan salah lagi, nanti baru dikasih tahu jawaban yang benarnya apa. Kita bisa next ke soal selanjutnya. Jadi praktis ini hanya untuk berlatih Bapak dan Ibu. Ketika nanti kita muridnya sudah belajar atau anak-anaknya sudah belajar mau bermain games itu bisa. Kita bisa masuk ke menu praktis. Jadi nanti dilengkapi dengan games-games seperti ini sehingga nanti meningkatkan minat belajar muridnya lagi atau anak-anaknya. Kayak gitu. Misalkan saya jawab sikap menghadapi perbedaan pada teman adalah misalkan menghargai. Nah, jawabannya sudah betul. Nanti akan muncul emot seperti ini. Kurang lebih kayak gitu gamesnya. Nah, gamesnya juga ada banyak. Jadi tadi ada memory match, kemudian ada drag and drop, true false, dan lain sebagainya. Saya coba ini deh memory match. Memory match ini kurang lebih seperti mencocokkan. Misalkan ini pikiran utama suatu paragraf apa, misalkan gagasan pendukung, nanti tinggal diklik aja, nanti muncul garis. Kayak gitu, ini kayak mencocokkan salah satu makanan tradisional Yogyakarta, misalkan gudeg. Nah, terus ini merambat itu termasuk ke dalam sifat bunyi, misalkan. Terus toleransi antar umat beragama, misalkan mempersilahkan beribadah. Kalimat lain yang mendukung menjelaskan ide pokok, misalkan ini gagasan pokok, nanti kumpulkan. Nah, kita bisa tahu yang nomor 2 benar, nomor 4 benar, nomor 5 benar, nomor 1 dan nomor 2-nya salah. Kayak gitu, ini game salah satu gamesnya juga. Nah, terus juga misalkan mau main games yang lain nih, nanti anak-anaknya itu bisa melalui menu main game, misalkan mau teka-teki silang, itu boleh. Jadi nanti ini bisa diakses kapanpun Bapak dan Ibu, baik menggunakan aplikasi ataupun menggunakan web browser. Jadi di sini nanti tinggal diisi, misalkan mendatar nih rumah adat Sumatera Barat, nanti tinggal dijawab apa, nanti kayak gitu. Jadi ini hanya sebatas untuk ini aja, apa namanya, setelah belajar biar nggak bosan kita coba belajar lagi tapi sambil bermain, karena ada gamesnya. Nah, kemudian juga ada dilengkapi dengan praktis yang lain nih, kalau misalkan mau pilihan ganda, masuknya ke Get Set Go, uraian ke worksheet, dengan share, dan lain sebagainya, kayak gitu. Jadi nanti selain belajar, nanti anak-anak juga bisa bermain melalui kelas pintar ini karena di dalamnya sudah ada animasi, kemudian sudah ada gambar, sudah ada suara, juga sudah ada games. Kurang lebih kayak gitu Bapak dan Ibu guru untuk cara mudah belajar menggunakan kelas pintar dilengkapi dengan gambar dan juga lain sebagainya. Bisa bermain sekaligus bisa belajar dan bisa diakses kapanpun dan dimanapun menggunakan handphone ataupun menggunakan device lainnya. Seperti itu.
Oke, gimana kira-kira ada yang mau ditanyakan Bapak dan Ibu perihal kelas pintarnya? Boleh raise hand atau dibuka unmute-nya ya Bunda semua kalau memang ada yang mau ditanyakan. Ya, boleh kalau ada yang mau ditanyakan Bapak dan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin kalau misalkan tidak bisa sekarang, mungkin bisa dikasih contoh. Kalau tadi kan diperlihatkan contoh dengan menggunakan aplikasi dengan laptop sebagai alat itunya. Kalau pakai apa namanya smartphone itu seperti apa tampilannya? Mungkin kan agak beda gitu ya. Siapa tadi Mas Didi ya, gitu. Ya, betul. Ya. Nanti Iya. kalaupun tidak sekarang mungkin lewat nanti video atau apa mungkin bisa di-share nanti oleh Walas gitu. Kita bisa melihat cara membuka aplikasinya gitu ketika sudah di-download gitu. Karena kebetulan anak saya itu untuk belajar ini hanya saya siapkan dengan smartphone gitu. Jadi tidak saya siapkan laptop gitu. Ya, Oke. terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu Lili saya jawab ya, Bu. Ya, sebenarnya nanti untuk praktek lebih lanjutnya kita akan ada sesi selanjutnya Bu untuk BIMTEK lengkap gimana cara penggunaannya menggunakan aplikasi ataupun menggunakan laptop. Nah, jadi untuk sekarang ini hanya sosialisasi nih supaya nanti Bapak dan Ibu bisa mendapatkan gambaran kayak gimana sih kelas pintar itu, kemudian gimana sih cara aksesnya dan lain sebagainya. Nanti untuk informasi lebih detailnya kita akan ada sesi tersendiri untuk BIMTEK-nya Ibu. Kayak gitu. Ya, Iya. terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Sama-sama Bu. Ada lagi mungkin dari Lanjut dari yang raise hand atau boleh? Oh, oke, sebentar ya. Kita cek dulu. Ada Mama Bluma nih. Raise hand. Ya, silakan di unmute Mama Bluma. Iya, Ibu Ayumi. Mama Bluma. Mama Bluma dari Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya, oke Ayah. Silakan Ayah. Ya, dari ayahnya Ayumi. Mungkin pertanyaan Ayumi dulu lebih ya. ke Oke. Budi ya. Oke, baik. Pertanyaannya mungkin lebih ke Buria. Mohon maaf, ini nanti apakah model pembelajarannya nanti di tahun ajaran baru ini akan menggunakan kelas pintar ini ataukah seperti yang dulu ya atau gimana ya nantinya? Gitu aja. Baik Ayah Ayumi. Saya coba ini ada lagi pertanyaannya Ayah? Itu dulu nanti. Oke, baik. Ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan Ayah Bunda semua bahwa ini adalah media saja ya. Jadi ini ada media saja bahwa di sini ada e-booknya. Jadi teman-teman di rumah nanti bisa buka-buka e-booknya untuk materinya seperti apa. Ada video animasinya juga. Jadi misalnya penjelasan tentang mungkin magnet atau misalnya bagian-bagian bumi atau rangka ya, itu teman-teman bisa buka di rumah dengan gambar yang lebih berwarna, lalu ada video animasinya, lalu ada e-booknya juga seperti buku paket ya Ayah Bunda semua. Jadi ini bisa dibuka kapan aja dan kelas pintar ini media yang kita gunakan media jadi alat bantu seperti itu ya Ayah Bunda di rumah. Jadi tetap yang mengajar ini nanti adalah gurunya gitu. Adapun tadi yang bisa diputar ulang atau bisa dilihat videonya dan lain-lain ini bisa dibuka di luar jam atau kalau misalnya mau belajar lagi seperti itu nanti bisa dibuka lagi. Jadi ini untuk bagian yang bagian akademisnya ya. Jadi alat bantu untuk buku paket, kemudian videonya ini sudah ada di dalam sini. Adapun untuk program keseluruhan ini tetap dari sekolah yang mengadakan. Seperti itu, Ayah Ayumi. Oke, berarti itu sebagai media pengayaan ini ya, informasi atau tambahan ini untuk anak-anak gitu ya? Iya, betul. Oke. Ya, baik. Paham. Baik, cukup Ayah Ayumi.
Cukup ya. Oke, lanjut ke yang sudah raise hand yang saya lihat dulu ya Bunda semua. Untuk Bluma, silakan Bluma, di-unmute Bluma, Mama Bluma. Belum ada, mungkin belum di tempat ya. Oke, lanjut ke sebentar ke Bu Wiji. Ya, ini Bunda Umi Ihsan, silakan. Terima kasih Bu Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lebih bertanya ke Bu Ria ya Bu Ria. Terus kalau anak-anak sudah ada aplikasi ini, apakah nanti kita orang tua tetap ambil yang fotokopian itu loh Bu Ria? Anak-anak tetap mendapatkan itu atau itu digantikan dengan aplikasi ini? Terima kasih Bu Ria. Assalamualaikum. Ya. Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Wiji. Jadi memang salah satu pertimbangan sekolah ya untuk menggunakan ini adalah memang melihat kondisi sekarang ya Bu. Jadi memang kita memutuskan ini memang sudah lumayan lama lah dari awal kelas pintar masuk ke sekolah, kemudian kita timbang-timbang dan kita evaluasi juga dari PJJ-PJJ yang sudah kita laksanakan sebelumnya. Jadi memang ini meminimalisir untuk orang tua ambil LK, antarkan LK seperti itu Bu. Gitu. Jadi adapun bentuknya nanti misalnya apakah itu LK-nya akan include di kelas pintar langsung mengerjakan di sana? Iya, betul. Ada yang seperti itu. Apakah nanti bisa di-share untuk materinya untuk soal-soal berupa PDF atau misalnya boleh kirim, tidak harus langsung diantarkan ke sekolah? Iya, seperti itu. Cuma nanti kita tetap ya, Bu, seiring waktu berjalan pasti kita akan kawal terus plus minusnya, kemudian masukan-masukan yang ada, apakah nanti perlu untuk misalnya mengambil atau mengerjakan LK yang ada di sekolah seperti kemarin. Tapi yang jelas ini sebenarnya meminimalisir mondar-mandir yang kita ambil dan kembalikan LK seperti itu Bu. Terus untuk kelas 6 Bu, karena kan anak saya mau kelas 6 nih Bu Ria. Biasanya kan ada jadwal khusus PTM apa ya Bu Ria ya? PM. Untuk persiap OTM ya Bu, untuk persiapan ke jenjang berikutnya. Apakah itu juga akan termasuk di aplikasi ini atau di ini Bu Ria? Mohon maaf Bu, diulang yang terakhir. Ya, untuk TM sendiri biasanya kan ada pemantapan materi ya Bu Ria di kelas 6. Itu akan apa include di sini, termasuk di sini, atau anak-anak kelas 6 akan ada tambahan di luar aplikasi ini? Oke, ya. Jadi di aplikasi ini juga kita bisa nge-zoom Bu. Jadi Zoom di dalam aplikasi Kelas Pintar sudah ada. Jadi seperti itu. Jadi namanya fitur kelas. Jadi nanti kita bisa nge-zoom bersama, langsung gurunya juga bisa share screen materi yang ada di situ, video yang ada di situ, dan atau teman-teman bisa buka sendiri juga bisa. Seperti itu. Nah untuk PM itu kan nanti biasanya kalau PM itu kita bedakan ada dua ya Bu. Jadi pertama adalah PM yang untuk persiapan anak-anak ketika mau masuk tes pesantren. Nah biasanya kita adakan di bulan-bulan Oktober atau November sampai, karena sekarang ini saya perhatikan untuk pesantren sendiri untuk jadwal tesnya itu maju ya Bu ya, gitu ya. Ada yang bulan November, Oktober tuh sudah mulai tes gitu kan ya. Nah itu nanti disampaikan saja untuk yang khusus-khususnya, misalnya Bu ini anak saya butuh untuk IMLA. Atau misalnya butuh tesnya ini adalah tesnya hafalan dari surat berapa sampai surat berapa, tolong diperdalam. Nah itu silahkan disampaikan saja ke sekolah seperti itu Bu. Nah untuk yang PM yang akademisnya, yang sudah kita kerjakan kemarin itu by Zoom Bu, karena memang awalnya mau tatap muka, cuman waktu pas bulan-bulan November itu kan lumayan naik lagi untuk kasusnya seperti itu. Jadi akhirnya dibatalkan untuk yang pendalaman materinya via tatap muka. Jadi dengan Zoom di luar jam belajar sekolah seperti itu Bu. Ya terima kasih Bu Ria. Ya sama-sama Bu. Oke, kemudian saya lihat yang resen dulu ya Bu.
Mama Buluma boleh bertanya Bu Ria? Oke, boleh Bun. Tadi sudah dipersilakan. Iya. Oke, silakan Mama Buluma. Pertanyaannya bersama dengan Mama Wiji tadi sebenarnya, dan juga udah banyak penjelasan dari Bu Ria, dan anak-anak kayaknya excited ya dengan menggunakan kelas pintar ini. Ada visualnya, ada suaranya gitu. Yang jadi pertanyaan saya, berarti di kelas pintar ini udah ke cover semua untuk anak-anak melakukan Zoom, melakukan tugas-tugasnya, dan sekaligus mendengarkan penjelasan dari gurunya dan penjelasan dari kelas pintar, benar ya Bu? Betul Bu, betul. Nah, kalau begitu berarti anak-anak sebenarnya setiap hari ntar bisa Zoom dong Bu, menggunakan kelas pintar ini. Jadi nggak harus berbagi dengan yang kayak sebelumnya dengan kelas-kelas lain, benar nggak Bu Ria seperti itu? Betul Bu, betul. Nanti akan ada jadwal pelajarannya dan kita usahakan itu tadi Bu, karena kemarin itu kan memang ya itu ya, artinya banyak masukan juga jangan terlalu sering Zoom-nya, kasihan mata dan segala macam gitu. Oke, akhirnya kita siasati dengan kita selang-seling, tapi tetap belajar dengan mandiri ya, seperti itu ya Mama Bluma ya. Nah, untuk yang sekarang itu bisa dengan jadwalnya itu kita bisa buat untuk semua. Jadi kelas 1 sampai kelas 6 bisa belajar dengan kelas pintar dengan gurunya seperti itu, dan bidang studi juga bisa masuk di hari yang sama. Jadi untuk jadwalnya sendiri belum, ini masih draft ya Bu, karena kita masih benar-benar timbang-timbang. Mungkin sebagai gambaran untuk tematik dan bidang studi itu bisa di 1 hari, jadi bisa 2 kali untuk pertemuannya, seperti itu Bu. Jadi dengan arti kata ini kita benar-benar kayak sekolah, benar ya Bu? Misalkan pagi, tahfiz, jam 9, ayo kita masuk anak-anak, jam 9 masuk kelas pintar, mungkin istirahat 15 menit, masuk lagi mungkin sampai pulangnya jam 11, benar nggak Bu Ria? Dan itu bisa dilakukan setiap hari, soalnya kalau menurut aku anak-anak itu kayaknya semangat gitu loh kalau udah Zoom, belajar dengan teman-teman, daripada dia harus buka sendiri kelas pintar dan belajar sendiri gitu menurut Bu Ria. Benar nggak Bu Ria? Iya. Ya, insya Allah memang rencananya kita setiap hari Senin sampai Kamis ya Bu, terutama untuk Jumat kita sisakan untuk yang lainnya, kayak misalnya mutabaah, evaluasi mutabaah, lalu kita murojaah bersama, kemudian doa hadis, lalu PJOK dan SBDP-nya nanti kita masukkan tuh di hari Jumat seperti itu Bu. Jadi untuk Senin sampai Kamisnya kita belajar bersama dengan 2 mata pelajaran ya. Dan dari tahfiz seperti biasa. Bersama itu anak-anak lebih senang belajarnya. Oke, alhamdulillah. Terima kasih, sama-sama Bunda Bluma. Oke, lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke Mama Nora. Assalamualaikum. Apa kabar Bu? Gimana kabarnya? Ya, sehat Bu. Alhamdulillah. Iya Bu Ria, saya mau nanya. Tadi kalau nggak salah, kita dikasih nanti akun 2 ya, anak sama orang tua. Ya, betul Ibu, betul. Ya, betul. Itu maksudnya gimana ya? Kenapa? Itu maksudnya gimana? Saya nanya anak-anak udah ngisi tanya jawab di akunnya dia, apa orang tua bisa lihat di akunnya orang tua langsung terkonek gitu sama akun orang tua atau gimana Pak? Oke, saya jawab ya Bu. Jadi memang betul untuk akun yang sudah didaftarkan untuk setiap murid itu akan ada login juga untuk orang tuanya. Jadi nanti sudah terkoneksi secara langsung. Di dalamnya nanti itu untuk akun orang tua saya coba presentasikan ya Bu, biar nanti dapat gambaran seperti apa. Iya. Oke, saya coba presentasikan. Jadi nanti untuk setiap akun murid yang diberikan dari guru-gurunya itu sudah dilengkapi dengan akun orang tua Ibu yang bisa digunakan untuk melihat progres pengembangan belajar dari anaknya. Kurang lebih kayak gitu. Saya coba share screen dulu untuk tampilan nanti ketika Ibu atau Bapak login nih menggunakan akun orang tua. Nanti kan email sama passwordnya di website Kelas Pintar. Atau menggunakan laptop juga di web browser, nanti tulis email dan passwordnya. Kalau udah klik masuk, nanti ketika sudah masuk tampilannya kayak gini Ibu. Nanti di sini akan ada profil dari anak Ibu sendiri, nama anaknya siapa, kemudian di sini ada progres belajarnya, learn, practice, dan tesnya. Nah, cuman ini dalam bentuk garis besarnya Ibu. Jadi secara garis besar nanti Ibu bisa melihat raportnya juga di menu orang tua kayak gini. Jadi untuk pelajaran tematik 1 misalkan untuk subjek 1, berarti di sini baru 0% atau 0%. Artinya dia secara garis besar memang masih dalam tahap
belajar kayak gitu, berarti belum dibuka. Nah, nanti kalau misalkan Ibu mau secara lebih detail lagi, itu bisa menggunakan akun muridnya, karena di akun anak masing-masing itu lebih detail lagi laporannya Ibu, reportnya, nilainya dan lain sebagainya. Kalau untuk akun orang tua itu hanya secara garis besar aja. Jadi nanti kalau misalkan Ibu ingin tahu progres anaknya seperti apa, nanti bisa login menggunakan akun anaknya masing-masing ya Bu di kelas pintar kayak gitu. Oh, jadi yang di orang tua tuh cuman garis besarnya aja ya, Pak? Iya, secara garis besar untuk progres anaknya di belajarnya itu, raportnya seperti apa. Tapi kalau mau lebih detail lagi, bisa login menggunakan akun anaknya masing-masing. Kayak gitu, Ibu. Oh iya, iya. Iya. Makasih, Pak. Ya, terima kasih Ibu Nora. Sama-sama, Bu. Nanya. Ya. Kan seandainya kita buka akun ini nih, seandainya belajarnya hari Senin nih. Kita buka akun ini. Itu masih ada Zoom sama guru apa seperti apa sih, Bu Ria? Oke, Bu. Ya. Jadi tadi sempat saya sampaikan di depan ya Bu, bahwa ini hanya media aja. Jadi sama seperti Zoom teknisnya. Kita nge-Zoom sama anak-anak. Kemudian ketika anak-anak belajar gitu kan. Nah, seperti biasa interaksinya sama persis gitu. Hanya mungkin nanti dibantu dari medianya dari kelas pintar ini, anak-anak bisa buka video animasinya atau gurunya sendiri nanti yang akan share screen video animasi yang dibuka itu seperti apa sesuai dengan materinya, seperti itu Bu. Dan kalau misalnya ada selingan, misalnya yuk kita kuis yuk gitu ya, misalnya ada benar salah atau misalnya pilihan ganda atau polling kayak kuis-kuis yang kayak di kelas gitu ya Bu ya, yang interaktif seperti itu juga bisa juga. Intinya sama Bu dengan belajar seperti biasa, Zoom dengan gurunya juga nanti yang akan menjelaskan nanti. Ini pelengkap saja seperti itu Bu. Oh iya. Oke Bu Ria, makasih. Oke, sama-sama Bu, sehat selalu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, apakah ada yang raise hand lagi? Oke. Bunda Sari. Bunda Sari nih Bunda siapa ya? Mohon maaf. Silakan. Iya. Ini Bu Ria, sebenarnya saya saran aja sih kalau untuk ke sekolah, untuk pihak sekolah kan udah pakai yang rumah pintar kelas pintar ini, nanti anak-anak juga harus dipacu untuk menulis juga sih Bu Ria. Jadi kan kadang apalagi yang kelas rendah atau yang kelas tinggi juga kalau nanti tahu-tahu udah malas nulis, nanti takutnya kasihan juga anak-anak gitu. Iya Bu. Okay. Jadi mungkin untuk worksheet-nya itu tetap kalau saran saya tetap masih ada. Jadi buat latihan menulis, kadang kan kalau misalnya menuangkan ide itu lewat tulisan sama lewat ketik-ketik kan suka beda ya, apalagi masih anak-anak. Jadi saran saya sih kalau untuk worksheet itu masih tetap dimasukin juga sih. Mungkin frekuensinya agak dikurangi untuk pengumpulannya itu nggak apa-apa, cuma harus masih ada sih. Jadi anak-anak nggak tahu cuma klik doang gitu kan. Jadi jawab semua serba on screen gitu. Jadi masih ada interaksinya juga masih ada gitu lewat tulisan. Itu sih Bu Ria. Makasih. Betul. Iya. Terima kasih masukannya Bunda Sari ya. Jadi memang pertama ini memang meminimalisir orang tua untuk mondar-mandir ambil dan kembalikan LK ya Bu, itu satu. Nah, tapi tidak menghilangkan benar-benar kita benar-benar 100% hanya mengerjakan via gadget gitu, seperti itu Bun. Gitu. Jadi nanti bisa juga nanti anak-anak mengerjakannya di buku tulis misalnya ya, atau ada kayak misalnya kalau anak kelas 1, 2, 3 gitu ya, untuk kelas rendah itu kan, atau awalan kelas 4 itu tetap kita berikan untuk misalnya latihan tulis sambung ya, untuk yang kemarin mungkin kelas 3 seperti itu. Kemudian untuk jawabannya juga kita bantu dengan garis-garis ya. Jadi tidak akan 100% dengan ini, tapi memang kita rasanya akan meminimalisir frekuensi kita orang tua untuk ambil dan kembalikan seperti itu Bun, LK-nya. Oh iya. Terima kasih Bu Ria. Iya, sama-sama Bun. Baik, di chat apakah ada? Oh, tidak ada. Oke, sebentar, kalau ada yang mau tanya silakan. Boleh unmute ya Bun, Ayah. Oke, silakan.
Assalamualaikum Bu Ria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu, apa kabar? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Oke, silakan Bu. Bunda Skia. Ini hanya untuk meyakinkan sekali lagi, berarti dengan adanya aplikasi ini tetap ada pendampingan dari guru wali kelas dan guru bidang studi ya Bu Ria? Betul Bu, betul. Sama seperti Zoom biasa, hanya memang ini tambahannya. Oh, tambahannya. Oke. Iya. Terus untuk yang Bu A dan Tafis juga tetap ada video call ya Bu? Tetap Bu, tetap. Itu untuk tasin pagi jam 7:30 sampai jam 9 itu akan sama ya, dengan mungkin tambahan di kelas 1 ya. Untuk kelas 1 itu kita tambahkan ada klasikal, karena memang kelas 1 itu memang ya butuh contoh ya, artinya memang saat video call memang dicontohkan, cuman kita buat bersama-sama supaya lebih semangat, seperti itu aja Bu. Untuk BTK juga masih ya Bu Ria? Masih Bu, masih. Nanti menjelang pekan efektif tahun ajaran baru nanti kita akan infokan, karena bidang studi juga belum termasuk ya Bu. Ini kan tidak ada bidang studi di sini, hanya memang medianya masih pakai untuk Zoom-nya memang dari kelas pintar, tapi untuk buku bidang studinya seperti kalau kelas 4 sudah ada bahasa Arab nih nanti ya, bahasa Arab, bahasa Inggris, kemudian pendidikan agama Islam, lalu buku PTQ itu nanti akan diambil oleh orang tua mendekati menjelang masuk tahun ajaran baru itu Bu. Berarti tetap ada gitu ya? Iya, tetap. Alhamdulillah. Tadi saya awal tuh pikir kita semuanya lewat aplikasi aja, jadi nggak ada gurunya. Enggak Bu. Masih ada ya? masih tetap. Ya, alhamdulillah kalau begitu. Iya, tetap kendali, masih ada gurunya, masih Zoom sama anak-anak juga masih mengajar seperti biasa. Ini hanya media saja. Iya, alhamdulillah gitu. Kalau begitu. Dan alat bantu itu tadi Bu. Ya, sama-sama Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjut ke pertanyaan yang lain. Oke, ini dari Umi Nabila ya, kelas 4 ya. Oke, saya baca chat dari Umi Nabila. Oke. Oh, untuk LK diambil untuk sebulan. Ya. Ya, begini Umi Nabila. Jadi memang untuk kondisi kemarin memang itu tadi ya. Jadi memang tidak ada metode apalagi PJJ yang benar-benar bisa perfect lah seperti itu ya, tanpa kelebihan, tanpa kekurangan maksud saya. Jadi pasti semuanya pun kita menggunakan kelas pintar pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Ini hanya upaya saja untuk memotivasi anak-anak biar lebih semangat lagi, karena ini bisa dibuka kapanpun Bu. Jadi selesai belajar anak-anak mau buka sendiri e-booknya, mau baca lagi boleh, silahkan. Mau main-main game edukatifnya silahkan, seperti itu. Nah untuk LK yang kita mengambil seperti kemarin rasanya frekuensinya tidak akan sama seperti yang lalu Bu, karena memang pertimbangan kami adalah